Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok kelompok B, sesi B3 paralel B, ingin mereview terkait praktikum isolasi jasa klinik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikhwan Muslim, NPM 19075, dan partner saya yaitu, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Vicky Bagus Putra Arifin, NPM 19076 dari grup B sesi B3. Oke, saya share screen dulu. Di sini kami akan mereview sedikit mengenai praktikum mikrobiologi industri yang berjudul isolasi jasa training. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai pengertian. Apa sih itu isolasi jasa training? Mungkin dari Ikhwan terlebih dahulu bagaimana? Iya, kalau menurut saya, isolasi jasa klinik itu merupakan proses untuk memisahkan jenis-jenis mikroba tertentu dari kumpulan mikroba lainnya, sehingga diperoleh biakan yang benar-benar murni atau benar-benar seragam hanya satu jenis saja. Seperti itu dari saya. Ya, itu sudah benar sih apa yang dikatakan sama teman saya itu isolasi jasa training itu memang benar dari kata isolasi ya. Jadi kayak memisahkan antara satu bakteri dengan bakteri lain sehingga diperoleh salah satu jenis bakteri atau biasa dikatakan sebagai kultur murni. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua yaitu apa tujuan isolasi jasa training? Mungkin dari saya dulu ya. Jadi untuk tujuannya tadi sudah dikatakan untuk pengertiannya dari isolasi jasa training yaitu untuk memisahkan bakteri satu dengan bakteri lain. Untuk tujuannya itu yaitu untuk memperoleh suatu kultur yang murni atau bakteri yang sejenis. Kemudian juga untuk penelitian lebih lanjut mengenai semisal se, semisal kita akan meneliti seperti bakteri yeast gitu ya. Jadi dengan ataupun bakteri E. coli lah, E. coli dengan penelitian itu kita harus melakukan isolasi terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk mempermudah dari penelitian, yaitu melihat dari morfologinya, bentuknya, kemudian sifat-sifatnya, dan seperti itu sih. Kalau menurut saya tujuannya. Mungkin dari Ikhwan bagaimana? Eh, Kalau dari saya kurang lebih sama sih yang seperti yang dijelaskan Vicky tadi itu, mengenai tujuannya yaitu ya untuk memisahkan bakteri, kemudian untuk mempelajari sifat biakan, morfologi, eh, dengan cara mengamati. Kalau sudah diisolasi kan lebih mudah untuk diamati mikrobanya. Seperti itu sih. Oke, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa aja sih jenis-jenis isolasi jasa training? Mungkin dari Ikhwan terlebih dahulu. Jenis isolasi jasa klinik itu ada metode, ada jenis cawan gores atau strik. Nah, untuk metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajahkan kultur ke dalam medium baru. Nah, untuk di sini tuh mempunyai dua keuntungan, yaitu menghemat bahan dan waktu. Kemudian metode atau jenis ini tuh dilaksanakan dengan baik, kebanyakan akan menyebabkan terisolasinya mikroorganisme yang diinginkan. Mungkin dari aku itu sih. Mungkin ada tambahan dari Vicky. Ya mungkin mau menambahkan sedikit aja. Jadi tadi sudah ada
isolasi metode cawan gores, kemudian bisa juga kita menggunakan isolasi media padat atau pada media agar, lalu isolasi pada media cair. Kemudian jika bakterinya itu ada yang berukuran besar, itu bisa menggunakan metode isolasi sel tunggal, yaitu dengan cara memisahkan menggunakan pipet kapiler yang berukuran tipis ataupun mikromanipulator. Dan tentu saja proses isolasi itu harus dilakukan secara aseptik atau steril, seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan isolasi jasa trenik? Mungkin dari saya terlebih dahulu ya, yaitu yang perlu kita perhatikan saat isolasi itu kita harus mengetahui jenis mikroba atau bakteri apa yang kita akan isolasi. Kemudian kita harus tahu mengenai misal suhunya, kemudian pH dari pertumbuhan yang optimal untuk menumbuhkan atau mengisolasi dari suatu bakteri. Jadi bagaimana cara kita untuk mengkondisikan lingkungannya tersebut sehingga apa yang kita isolasi itu akan tercapai gitu sih. Kemudian juga harus steril ya. Tentu saja isolasi itu harus steril agar pada saat proses pengisolasian itu tidak terdapat kontaminan yang tumbuh. Mungkin dari saya itu bisa ditambahkan mungkin. Ya untuk mungkin tambahan dari saya itu hal-hal yang diperhatikan saat isolasi itu mengenai cara pengambilan sampel. Jadi ini juga penting di mana untuk mengisolasi mikroorganisme itu kan ada teknik pengambilan sampel itu ada dibagi 3 metode ya. Itu ada yang suap, ada yang bilas, kemudian ada maserasi. Nah, kalau yang suap itu dia menggunakan OC, kemudian digores di permukaannya ke permukaan, kemudian dipindahkan ke media. Untuk yang kedua itu dibilas. Dibilas itu menggunakan bahannya itu dibilas dengan air perbandingan 1:9. Nah, kemudian yang ketiga ada maserasi. Ini hampir sama dengan bilas. Tetapi dia dikecilkan dulu ukurannya, kemudian direndam dengan pelarut atau dilarutkan dengan pelarut. Nah, kemudian ya itu diambil sampelnya. Seperti itu sih kalau saya. Ya benar. Jadi untuk pengambilan teknik pengambilan sampel juga harus perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum isolasi jasa trenik. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja faktor yang berpengaruh dalam isolasi jasa trenik? Mungkin dari Ikhwan terlebih dahulu ya. Ya untuk faktor yang berpengaruh yang saya ketahui itu seperti suhu. Yang pertama ada, nah jasa trenik itu memiliki suhu optimum dan minimum untuk pertumbuhannya. Jadi jika suhu lingkungan itu kecil daripada suhu pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan terhenti atau aktivitas dari mikroba itu akan mati jika tidak sesuai dengan suhunya. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai pH, di mana jasa trenik pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Nah, kebanyakan bakteri mempunyai pH optimum pertumbuhan 6,5 sampai 7,5 dan tidak dapat tumbuh baik pada pH di bawah 5 dan pH di atas 8,5. Jadi nilai pH juga berpengaruh dalam perkembangan atau isolasi jasa trenik. Mungkin dari saya itu sih, mungkin ada tambahan dari Vicky. Ya, mungkin mau nambahin sedikit, ya, kita juga harus faktornya itu mempertimbangkan nutrisi juga. Jadi nutrisi itu juga berpengaruh dalam pengisolasian jasa trening. Ya, mungkin itu sih. Kita next saja. Nah, terakhir yaitu aplikasi percobaan. Jadi kan tadi udah tahu kalau untuk percobaan isolasi itu hasilnya itu yaitu memperoleh suatu kultur yang murni atau bakteri yang sejenis. Nah, biasanya itu di industri itu
menggunakan kultur murni itu untuk membuat suatu produk, semisal membuat asam asetat, maka kita harus membuat kultur murni asetobakter aseti, bisa dikulturkan dari semisal dari kulit apel atau apa gitu. Lalu untuk aplikasi selanjutnya itu bisa juga di, digunakan pada diaplikasikan pada industri pangan, semisal kita ingin mengecek kadar dari mikroba yang ada di pangan tersebut, bisa dilakukan pengisolasian terlebih dahulu untuk menghitung bakteri yang akan dihitung gitu sih. Ya mungkin itu sih dari saya. Apa ada tambahan? Kalau dari saya sudah sangat sependapat sama jawabannya Vicky. Mungkin bisa dilanjut. Ya, oke kita lanjut. Mungkin sekian dulu review singkat kami mengenai praktikum isolasi jasa training. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja ke Instagram kami yang tertera di situ. Ya, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.